Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca muqaddimah berkaitan dengan latar belakang atau sebab dari Syekh menuliskan kitab ini, karena maraknya kesyirikan di zaman beliau. Kita sebutkan juga ada 5 sisi bahwasanya kesyirikan di zaman beliau sampai zaman belakangan itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk di bab yang pertama. Kita sudah jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua, surat An-Nahl ayat yang ke-36. Kita akan jelaskan dari ayat ini bahwasanya kewajiban yang paling wajib untuk kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Man yaqra? Siapa yang mau baca? Nah, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna", sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, untuk setiap umat itu, ini setiap kelompok manusia, rasulan, seorang rasul. Apa yang didapatkan oleh rasul tersebut? Yakni rasul tersebut mengatakan kepada umatnya, an ya'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, yakni sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kita akan sebutkan apa maksud dari taghut. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, dari ayat ini menunjukkan inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid. Semua rasul, setiap nabi dan setiap rasul, nabi dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, adapun rasul dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Semua dakwah mereka sama, mengajak mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari ayat ini juga kita ambil kesimpulan bahwasanya kewajiban yang paling wajib adalah bertauhid. Setiap umat itu punya kewajiban yang banyak. Allah wajibkan kepada kita banyak perkara. Akan tapi dari semua kewajiban itu, kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya dikarenakan setiap nabi, setiap rasul yang diutus selalu mengajak kepada tauhid. Sehingga tauhid ini adalah aujabul wajib, kewajiban yang paling wajib. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang bisa kita simpulkan dari ayat ini juga, bahwasanya tauhid adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat. Jadi tauhid itu kunci yang bisa memecahkan semua masalah
di dalam umat ini. Kalau kita lihat dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, masalah umatnya beda-beda. Ada seorang Rasul, masalah umatnya adalah suka sesama jenis. Siapa ini? Nabi Nuh alaihissalam. Ini masalah yang menonjol di kaumnya, homoseksual. Ada seorang Rasul yang diutus ke tengah umat, masalah utamanya suka mengurangi timbangan. Nabi siapa ini? Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi para nabi itu dihadapkan dengan masalah-masalah di tengah-tengah kaum mereka berbeda-beda. Tapi walaupun masalahnya berbeda-beda, dakwah mereka tetap satu, mengajak kepada tauhid. Oleh karena Nabi Syu'aib alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah semata, karena kalian tidak punya Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena umat ini, apapun masalahnya, apalagi umat kita ya, umat Nabi Muhammad ya, di dalamnya ada masalah yang sudah pernah ada di nabi-nabi sebelumnya. Homoseksual ada, mengurangi timbangan ada, syirik ada, konflik. Umat ini mengumpulkan semua masalah yang terjadi di umat-umat sebelumnya. Oleh karenanya kalau ingin memperbaiki umat ini, perbaiki tauhidnya, kuatkan tauhid mereka. Kalau sudah kuat tauhidnya, maka dia akan otomatis meninggalkan dosa-dosa, maksiat, kesyirikan dan kebid'ahan. Nanti akan kita bahas tentang tahqiq tauhid. Bagaimana mewujudkan, merealisasikan, mengaplikasikan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, pemecah yang menghapuskan semua masalah adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang ketiga. Kemudian kesimpulan yang keempat, faedah yang keempat, bahwasanya hikmah diutusnya Nabi dan Rasul itu ada 6. Hikmah diutusnya Nabi dan Rasul ada 6. Hikmah yang pertama disebutkan di dalam ayat, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi ini hikmah yang pertama diutusnya Nabi dan Rasul. Mereka mengajar untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua diutusnya para Nabi dan Rasul adalah untuk mengajarkan cara ibadah. Oleh karenanya dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Mimbar Nabi itu bagian depannya tangga. Jadi Nabi naik ke atas mimbar. Ketika akan sujud, Nabi turun, kemudian naik lagi ke atas. Apa tujuannya Nabi salat di atas mimbar? Supaya sahabat yang ada di dalam masjid semuanya melihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tadi aku salat di atas mimbar. Dari hadis ini, kata para ulama, di antara hikmah diutusnya Nabi dan Rasul mengajari cara ibadah. Bagaimana Nabi semangat mengajari cara ibadah sampai beliau naik ke atas mimbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, hikmah diutusnya Nabi dan Rasul adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini hikmah yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini memberikan kabar gembira dengan pahala, dengan surga. Di sisi lain, beliau memperingatkan kita dari azab Allah, dari api neraka. Oleh karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 Allah berfirman, "Wa ba'atsan nabiyyina
mubasysyirin wa mundhirin. Allah mengutus para nabi itu mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Ini yang ketiga. Hikmah yang keempat, diutusnya nabi dan rasul adalah untuk menegakkan hujjah di tengah-tengah umat, sehingga tidak ada alasan bagi umat tidak ikut Rasul, tidak kenal dengan Allah, karena Allah sudah utus Rasul ke tengah-tengah mereka sebagai penegak hujjah. Dalilnya yang bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165. Allah berfirman, "Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul." Supaya manusia tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah apabila telah diutus para rasul. Oleh karenanya kalau kita baca di awal-awal surat Al-Mulk, malaikat penjaga neraka itu bertanya sambil kebingungan. Kenapa mereka bertanya? Kok ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka padahal sudah diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Ketika dilemparkan penghuni neraka ke dalam api neraka, kata malaikat penjaga, "Alam ya'tikum nadhir." Kok kalian masuk ke sini? Bukankah dulu sudah ada yang memberikan peringatan kepada kalian? Kok masih singgah sini? Bingung malaikat bertanya, kenapa kalian masih masuk api neraka padahal sudah ada pemberi peringatan kepada kalian? Maka penghuni neraka menjawab, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kata mereka, seandainya dulu kami mau mendengar ucapan Rasul itu, kami mau memahami ucapan Rasul itu, kami tidak mungkin berada di sini. Jadi kami disingkat ke sini karena dulu di dunia kami tidak mau mendengarkan peringatan dari Rasul. Kami tidak mau memahami ucapan para Rasul alaihi wasallam. Maka ini tugas. Hikmah diutusnya Nabi dan Rasul adalah penegak hujjah. Hikmah yang kelima, diutusnya Nabi dan Rasul adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, ayat yang masyhur, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, hikmah diutusnya Nabi dan Rasul adalah untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus. Menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dalilnya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Al-An'am 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menunjukkan umatnya menuju jalan yang lurus. Nah, maka ini hikmah diutusnya Nabi dan Rasul adalah ini faedahnya. Faedah berikutnya masih dari ayat ini. Ini ayat yang luar biasa bagus sehingga faedahnya banyak di dalamnya. Sekarang kita mulai masuk firman Allah di situ, "Wajtanibut taghut." Jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut itu banyak maknanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "At-tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsah." Taghut itu ada banyak, tapi kepalanya, pentolannya, tokohnya ada 5. Ini tokoh-tokoh, pentolan-pentolan masuk kategori taghut. Yang pertama, manidda'a ilmal ghaib, orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Para dukun, tukang ramal yang mengaku tahu yang akan terjadi, tahu yang telah terjadi, tahu ada mobil hilang, tahu tempatnya di mana, ada motor hilang, tahu tempatnya di mana. Padahal kalau dia keluar masjid,
masih bingung nyari sendal. Ya tidak? Bingung dia. Tapi kalau ada pendatang, mobilnya hilang, dia sok tahu, oh di sana, di bawah sana, di sana, di bawah pohon. Padahal dia kalau keluar masjid, nyari sendal saja masih bingung, di mana sendal saya? Kalau dia teringat, dia langsung dapat betul. Oh ini sendal saya di pojok sana, yang satu ketendang sebelah sana. Ini namanya idda'in al-ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Ini tauhid yang pertama. Yang kedua adalah man-ubida wa huwa radhi. Sesuatu yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Man-ubida wa huwa radhi. Disembah dan dia ridho, dia senang untuk disembah. Karena sesuatu yang disembah itu sifatnya dua. Ada yang dia disembah tapi dia tidak senang. Ada yang disembah tapi dia senang untuk disembah. Yang masuk kategori tauhid yang dia disembah tapi dia senang untuk disembah. Masuk ke dalamnya berhala-berhala, dihukumi ridho. Masuk ke dalamnya pepohonan-pepohonan yang disembah. Dan tidak masuk ke dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu disembah, tapi dia bukan tauhid. Kenapa? Karena dia tidak ridho, tidak senang untuk disembah. Makanya dalam Al-Quran Allah pernah mengajak diskusi Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku? Kata Nabi Isa, subhanallah, maha suci engkau. Jadi maksudnya dia tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga, masuk dari tokoh-tokoh tauhid adalah seseorang yang mengajak untuk mengibadahi dirinya. Kalau yang kedua tadi dia tidak mengajak, disembah. Kalau yang ketiga dia mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya, menyembah dirinya. Dan dalam perkara ini banyak masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya Fir'aun. Fir'aun bagaimana mengajarnya? Mengajar. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Demikian Namrud. Namrud dia mengajar orang beribadah kepada dirinya. Termasuk juga orang-orang yang ekstrim dalam beribadah. Ketika beribadah dia mengajak orang lain untuk menghadirkan wajah gurunya. Kalau kamu mau ibadah, pasang foto gurumu pas di depan kiblat. Nanti nampak. Kemudian dihadirkan wajah guru. Ini diajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Dan ini 2 dan 3 ini inti dari pembahasan kita tentang tauhid dan syirik. Karena 2 dan 3 ini berkaitan dengan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang keempat dari at-tawawid atau tauhid adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dari selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pembahasannya di sisi para ulama. Para ulama Syekh bin Baz, Syekh Shalih bin Fauzan dan para ulama pendahulu mereka punya perincian berkaitan dengan ini. Orang yang berhukum dengan selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tawhid. Yang kelima, dan ini pentolan paling tingginya yang harusnya kita ucapkan pertama. Siapa itu? Iblis. La'anah. Iblis la'anah. Nah, ini pentolan paling tinggi. Karena ini makhluk yang pertama kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini at-tawhid. Oleh karenanya menggunakan kalimat ini hati-hati. Hati-hati. Kadang kalimat ini dijadikan senjata-senjata oleh sebagian orang dari kelompok Khawarij untuk mengkafirkan atau mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan presiden, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan ya, dengan istilah tauhid ini sekelas Ali bin
menantunya Nabi dijamin masuk surga, sahabat Nabi masih dikafirkan. Maka bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain? Karena mereka menganggap man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dikafirkan, ditakfir oleh mereka. Ini bahasanya ada bahasa sendiri, kita singgung secara umum saja. Nah, maka ini berkaitan dengan at-tawagid, berkaitan dengan tauhid. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat surat An-Nahl ayat yang 36, yakni seseorang tidak dikatakan bertauhid sampai dia meninggalkan tauhid. Tidak dikatakan bertauhid sampai dia meninggalkan tauhid. Oleh karenanya meninggalkan tauhid ini ada pembahasan sendiri berkaitan dengan syarat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada 8 syaratnya. Syarat yang ke-8 adalah al-kufru bit-tauhid, mengkufuri tauhid. Nah, maka dengan ini selesai An-Nahl 36. Intinya bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Sekarang masuk ayat setelahnya. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Harusnya pendek saja ya, tapi di sini dimuat ayatnya secara full, secara penuh, tapi tidak masalah. Dibaca sampai kalimat ihsanan saja. Wallahu ta'ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Menyapa? Siapa membaca? Nah, baca. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka." Dan Tuhanmu mengqadha, akan jelaskan apa makna qadha. Alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Pembahasan yang pertama, apa makna qadha di sini? Qadha itu maknanya ada 4 dan semuanya bisa digunakan di dalam ayat. Qadha yang pertama maknanya menetapkan. Ini makna qadha. Makna qadha yang kedua adalah memerintah. Memerintahkan amar. Makna qadha yang ketiga awsa, mewasiatkan. Wasiat itu kedudukannya di atas perintah. Dikarenakan definisi wasiat amrun muakkadun muqaddar, perintah yang dikuatkan dan ditetapkan, itu wasiat. Makna qadha yang keempat adalah mewajibkan. Ini 4 maknanya. Menetapkan, memerintahkan, mewasiatkan, mewajibkan. Dan semuanya bisa digunakan di dalam ayat. Kalau kita terjemahkan dengan 4 terjemahannya, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu menetapkan, Tuhanmu memerintahkan, Tuhanmu mewasiatkan, Tuhanmu mewajibkan. Apa yang diwasiatkan, apa yang diperintah, apa yang diwajibkan, apa yang ditetapkan? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebenarnya kalau mau dibaca dalam surat Al-Isra ini ada 18 masalah yang disebutkan secara berurutan. Dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-39. Berapa ayat itu? Dari ayat 22 sampai ayat 39. Sekitar 17. Ya, 17 ayat. Dalam 17 ayat ini, atau 18 ayat ini, di dalamnya ada 18 masalah yang Allah sebutkan. Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan birrul walidain, berkaitan dengan larangan mubadzir. Allah firman, innal mubadzirina kanu ikhwanash
anak, larangan membunuh orang lain dengan tanpa hak, larangan melanggar janji, ada larangan dari mengurangi timbangan, ada 18 masalah. Tapi yang indahnya ayat ini dibuka dengan tauhid, ditutup dengan tauhid. Lihat ayat yang ke-22 yang punya Quran digital. Ayat yang ke-22. Apa bunyi ayatnya? La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kalian beribadah bersama dengan Allah Tuhan yang lain, maka kalian akan tercela dan ditelantarkan oleh Allah. Larangan apa ini berarti? Larangan berbuat kesyirikan. Ayat yang ke-20 ditutup di ayat yang ke-39. Bagaimana bunyinya? Mirip dengan ayat ini. Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Janganlah engkau beribadah bersama dengan Allah Tuhan yang lain, maka engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan terhina dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka ini 18 masalah ditutup dengan larangan kesyirikan. Dimulai dari larangan kesyirikan, ditutup pula dengan larangan kesyirikan. Dengan kata lain, 18 masalah yang disebutkan di ayat-ayat ini dibuka dengan tauhid, ditutup juga dengan tauhid. Ini keindahan ayat. Maka dari sini kita ambil kesimpulan wajibnya bertauhid, wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak itu masalah dibuka dengan tauhid dan ditutup pula dengan tauhid. Maka selesai dari surat Al-Isra ayat yang ke-24, atau dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-39. Yang punya kitab bisa dilihat di halaman yang ke-5. Itu di poin yang ke-10. Di poin yang ke-10 di situ disebutkan ayat-ayat muhkamat, di dalamnya ada 18 masalah, dibuka dengan tauhid, ditutup dengan tauhid. Nah, di situ poinnya. Nah, selesai dari ayat ini. Kita masuk ayat setelahnya. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Menyangkut, siapa yang mau baca? Ini ayatnya sering ditampilkan di layar ya, sering dibaca di layar TV di atas itu. An-Nisa 36. Nah, menyangkut Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما Di atas yang pendek. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah berfirman, wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari ayat yang mulia ini kita ambil beberapa poin faedah. Kata yang pertama, ayat-ayat ini disebut dengan al-huquq al-asyarah, ayat yang di dalamnya ada 10 hak. Ayat-ayat yang di dalamnya ada 10 hak. 10 hak yang Allah perintahkan kepada kita. Dan hak yang pertama inilah ayat ini. Apa hak yang pertama untuk kita? Wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan. Sehingga kita masuk faedah yang kedua, faedah dari ayat, kewajiban yang paling wajib adalah bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Karena dari 10 hak yang disebutkan di dalam ayat setelahnya, hak yang pertama ini beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan sudah berlalu di pertemuan sebelumnya tafsir dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, kullu ma nazala minal Qur'ani minal ibadati fa ma'naha at-tauhid. Semua yang datang dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk beribadah
menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Maka ini faedah yang kedua. Hak yang paling wajib atau hak yang tertinggi adalah beribadah kepada Allah. Faedah yang ketiga yang bisa diambil dari ayat ini juga adalah di dalamnya terdapat tafsir dari tauhid. Tafsir dari tauhid. Apa itu tauhid? Ini tafsirnya. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian ada yang terakhir dari ayat ini juga, apapun dan siapapun yang disembah dari selain Allah, apapun dan siapapun, kainan mangkan, apapun dan siapapun yang disembah dari selain Allah, maka itu kesyirikan. Maka itu kesyirikan. Karena di dalam ayat Allah firman, la tusyriku bihi syai'an. Janganlah menyekutukan Allah syai'an, ini lafaz umum, dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan benda-benda mati, dengan patung-patung. Jangan menyekutukan Allah dengan pepohonan. Jangan menyekutukan Allah dengan para nabi, orang saleh dan malaikat. Dikarenakan kaum musyrikin itu agama mereka terpecah belah. Ada yang menyembah bulan dan matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, ada yang menyembah para nabi. Ini kaum musyrikin, agama mereka terpecah belah. Dan Nabi SAW memerangi mereka, apapun yang mereka sembah, siapapun yang mereka sembah. Karena segala sesuatu dari peribadatan kepada selain Allah itu masuk dalam kesyirikan. Maka ini faedah yang terakhir dari ayat. Kita masuk ayat yang terakhir, ayat yang kelima, surat Al-An'am. Namanya kok dibaca satu kali saja, karena syahidnya ada di dalam satu kali saja. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hasbuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, mari kemari. Ini bagaimana Allah perintahkan Nabi untuk mendakwahi umatnya. Nabi panggil, ta'alau, mari kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan untuk kalian. Aku bacakan kata Nabi SAW, apa yang Tuhan kalian haramkan untuk kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Cukup sampai di sini karena syahidnya di situ di kalimat alla tusyriku bihi syai'an. Faedah yang pertama dari ayat ini dikenal dengan al-wasaya al-asyarah. Ada 3 ayat, Al-An'am 151, 152, 153. Dikenal dengan ayat wasiat yang 10. Kalau surat An-Nisa tadi apa? Hak-hak yang 10. Kalau ini namanya al-wasaya al-asyarah, wasiat yang 10. Jadi di dalam 3 ayat 151 sampai 153 ada 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan dari 10 wasiat. Wasiat utamanya apa? Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa faedahnya di sini? Faedahnya wasiat yang terbesar adalah wasiat untuk bertauhid. Wasiat untuk bertauhid. Nah, ini faedahnya. Karena dari 10 wasiat dimulai dengan wasiat ini. Wasiat untuk meninggalkan kesyirikan. Dan yang indahnya ketika ada wasiat tentang tauhid, biasanya datang setelahnya wasiat untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Di surat Al-Isra yang kita baca tadi,
wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Di ayat ini diulang lagi. Allah berfirman wa bil walidayni ihsana. Sehingga faedahnya wajibnya atau tingginya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa tinggi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua? Karena selalu atau seringnya mayoritasnya digandengkan perintah berbakti dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini maksud dari ayat. Dari 10 wasiat terbesar adalah untuk meninggalkan kesyirikan dan mengikuti setelahnya berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian selesai 5 ayat yang Syekh sebutkan. Kita menyisakan satu athar dari Abdullah bin Mas'ud dan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Tinggal 2 pembahasan lagi. Ini 5 ayat. Inti dari semua ayat adalah menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selesai dari 5. Sudah mau isya? Berapa? 4 menit. Kita lanjut sedikit. Kita masuk athar dari Abdullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, perhatikan di situ ada athar dari Abdullah bin Mas'ud. Mana itu? Di halaman yang ketiga. Paragraf yang terakhir. Bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai firman-Nya, dan kubacakan sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud di sini mengomentari ayat yang tadi kita baca, Al-An'am 151 sampai 153. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad yang diwasiat itu ada stempel dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah dia baca firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang tadi kita baca. Sehingga dari athar yang mulia ini kita ambil faedah yang pertama, cerdasnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud mengerti maksud dari ayat ini. Makanya beliau menafsirkan, mengatakan hal yang demikian. Bagaimana cerdasnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Faedah yang kedua dari athar ini juga bahwasanya wasiat Nabi Muhammad adalah wasiat yang tidak akan berubah. Wasiat Nabi Muhammad, wasiat yang tidak akan berubah. Ini maksud dari ucapan Ibnu Mas'ud, yang di atas wasiat ini ada stempel dari Nabi. Maksudnya tidak akan berubah. Ini yang kedua. Yang terakhir dari athar yang mulia ini, bahwasanya Nabi SAW tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. Nah, bahwasanya Nabi SAW tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. Nah, demikian selesai dari pembahasan athar ini, menyisakan satu hadis dari bab yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Pertanyaan mungkin kita buka di pertemuan berikutnya bila sudah selesai satu bab pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di hadzal qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.